Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih telah bergabung dalam webinar SP2DK Series yang diselenggarakan oleh Face Consult Indonesia. Nama saya Bambang Setiawan dan saya akan menjadi moderator untuk webinar pada pagi ini. Kami sangat senang bisa berbagi informasi yang bermanfaat tentang perpajakan dengan Bapak Ibu semuanya. Bagi Bapak Ibu yang belum tahu bahwa Face Consult Indonesia merupakan perusahaan konsultan pajak yang juga secara aktif memberikan edukasi perpajakan melalui seminar, webinar, dan training perpajakan. Melalui sesi Jumat berbagi ilmu, kami akan mengadakan sharing seputar perpajakan yang insya Allah akan diadakan setiap hari Jumat. Kali ini tema webinar pajak kita adalah SP2DK Series, di mana webinar ini nanti akan dilakukan secara berseri seputar SP2DK dengan fokus pembahasan yang berbeda-beda, mulai dari yang paling mendasar mengenai pengawasan pajak, kemudian prosedur penyelesaian SP2DK, sampai dengan teknik menanggapi koreksi dan temuan SP2DK. Kami harapkan melalui sharing pada pagi hari ini, Bapak dan Ibu akan lebih memahami seluk-beluk prosedur dan strategi dalam penyelesaian sengketa menghadapi SP2DK. Pada seri keempat SP2DK kali ini, kita akan fokus ke hal yang paling mendasar, yaitu membahas topik-topik mengenai rekonsiliasi fiskal penghasilan, penghasilan sebagai objek pajak tidak final, final, dan bukan objek pajak, teknik ekualisasi omset PPh badan versus PPN, teknik pengujian keterkaitan uang atau bank, dan piutang. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa aturan dan panduan agar acara webinar kita berjalan dengan lancar. Yang pertama, untuk menghindari gangguan selama pemaparan materi berlangsung, mohon untuk mematikan mikrofon Bapak dan Ibu. Ini akan membantu kita semua untuk mendengarkan pemaparan materi dengan jelas tanpa gangguan suara latar belakang. Yang kedua, webinar ini akan dibagi menjadi dua sesi. Sesi yang pertama adalah pemaparan materi oleh narasumber kita, yaitu Bapak Ari Widodo. Kemudian sesi yang kedua, kami akan mengalokasikan waktu untuk sesi tanya-jawab di akhir pemaparan. Yang ketiga, jika Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan selama pemaparan materi, Bapak Ibu dapat mengetikkan pertanyaan Bapak Ibu di kolom chat. Kami akan mengumpulkan semua pertanyaan dan membacakannya pada sesi tanya-jawab nanti. Yang keempat, mohon gunakan kolom chat dengan bijak, hindari spam atau pesan yang tidak relevan dengan topik webinar pada pagi hari ini. Kami sangat menghargai partisipasi aktif Bapak dan Ibu, dan berharap acara ini dapat memberikan manfaat besar bagi Bapak Ibu semuanya. Jika Bapak Ibu ada masalah teknis atau pertanyaan selama webinar, jangan ragu untuk menginfokan kepada kami melalui chat, dan kami akan siap membantu. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Ari Widodo. Bapak Ari Widodo memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun sebagai konsultan pajak. Pak Dodo memiliki keahlian yang luas, mulai dari akuntansi, kewajiban perpajakan rutin orang pribadi dan badan, standar operasional prosedur, pendampingan pemeriksaan, keberatan bahkan banding pajak. Pak Dodo memiliki izin praktek konsultan pajak level C atau internasional dari Kementerian Keuangan sejak tahun 2008 dan memegang izin kuasa hukum pada pengadilan pajak. Pak Dodo berpengalaman menangani kasus perpajakan pada perusahaan mining services, lembaga keuangan, manufaktur, trading, otomotif, dan lain-lain. Selain itu, Pak Dodo aktif sebagai pengajar perpajakan di program pendidikan profesi akuntan di Universitas Trisakti. Pak Dodo pernah menjabat sebagai Ketua Program Studi Administrasi Perpajakan Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia, serta dosen pembimbing tim Olimpiade Pajak Program Pendidikan Vokasi di Universitas Indonesia. Pak Dodo juga merupakan pendiri relawan pajak di Universitas Indonesia yang menjadi piloting project Direktorat Jenderal Pajak dan sekarang sudah diterapkan oleh seluruh kampus di seluruh Indonesia. Di sela-sela kesibukannya, Pak Dodo juga menghasilkan beberapa video pembelajaran, modul, buku, dan jurnal mulai dari teori hingga praktik perpajakan. Selain itu, Pak Dodo juga aktif terlibat dalam beberapa perumusan peraturan perundang-undangan perpajakan dan kerap diundang sebagai pembicara di seminar, training, dan forum perpajakan. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Bapak Ari Widodo untuk memulai presentasinya. Silakan Pak Dodo. Masih di mute Pak Dodo. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih sudah mengikuti webinar SP2DK Series yang kami lakukan. Ini udah hari
periode keempat ya, episode keempat ya, terkait dengan webinar hari ini. Kita akan bahas fokus untuk sudah masuk ke kasus di omset dan penghasilan ya Bapak Ibu. Nanti kita akan bahas eh, teorinya dulu. Jadi teorinya nanti akan bahas konsep dasar rekonstruksi fiskal seperti apa, kemudian penghasilan yang tidak final, final dan bukan objek pajak. Kemudian nanti kita akan fokus ke materi terkait dengan gimana sih biasanya kantor pajak memetakan atau menduga adanya selisih yang eh, kita cantumkan di SPT tahunan PPh Badan versus PPN, dan bagaimana cara kantor pajak juga memapping yang menimbulkan pertanyaan dan butuh penjelasan dari kita sebagai wajib pajak ya Bapak Ibu. Meskipun kemarin udah sempat dibahas SP2DK ini terkait dengan data, informasi yang saat ini mereka terima, jadi memang ada beberapa step teknik yang mereka tidak lakukan seperti layaknya waktu pemeriksaan pajak ya Bapak Ibu. Tapi nanti mungkin overall saya juga akan bahas juga terkait gimana sih nanti kita harus bisa menjelaskan terkait kalau ada selisih ya, misalkan selisih omset di PPh Badan dan PPN-nya. Oke, mungkin yang perlu digarisbawahi pertama adalah salah satu kewajiban kita di wajib pajak badan adalah melaporkan SPT tahunan PPh Badan ya, setiap tahun ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu periodenya pembukuan Januari sampai Desember harus lapor SPT tahunan di bulan April gitu ya. Atau Bapak Ibu periode pembukuannya misalkan April sampai Maret, maka lapor SPT badannya di akhir Juli ya. Nah, salah satu yang dilaporkan terkait dengan laporan rugi laba fiskal, karena kalau kita bicara PPh Badan adalah bicara tentang self-assessment system, berarti bicara tentang menghitung, menyetor, melapor sendiri ya atas penghasilan ya atau laba yang diperoleh di tahun pajak ya. Nah, salah satu komponen yang harus disampaikan adalah terkait dengan penghasilan. Ya, penghasilan. Jadi kalau rugi laba kan salah satu komponennya adalah penghasilan ya, selain biaya ya. Nah, bagaimana sih pajak itu merekonstruksi penghasilan tersebut ya? Jadi kalau akuntansi basis pengakuan penghasilan adalah dari SAK, Standar Akuntansi Keuangan, tapi pajak ada aturan tersendiri di Undang-Undang Perpajakan, di Undang-Undang PPh ya. Secara umum diatur di pasal 4 Undang-Undang PPh bahwa definisi penghasilan adalah segala kemampuan ekonomis ya yang diperoleh oleh wajib pajak, diterima atau diperoleh wajib pajak yang sumbernya berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri ya Bapak. Jadi kalau pajak itu di Indonesia menganut sistem worldwide income. Jadi seluruh penghasilan di Indonesia termasuk yang di luar negeri harus dilaporkan di SPT tahunan. Tadi saya akan lihatin komponen di SPT tahunan. Jadi di SPT tahunan di lampiran 1 gitu ya. Ada dua komponen besar secara komersial. Bagian atas adalah dalam negeri, bagian bawahnya adalah luar negeri. Bahkan luar negeri sendiri ada formulir khusus di lampiran khusus 7A ya, Bapak Ibu. Jadi khusus untuk luar negeri diatur sendiri. Jadi ada penggabungan penghasilan, nanti penghasilan dari luar negeri pun kalau misalkan dibayar, ada pajak yang dibayar di sana, atau dipotong di sana, bisa dikreditkan. Konsepnya adalah kredit pajak luar negeri di pasal 24 ya Undang-Undang PPh. Ada PMK yang mengatur bagaimana atau minimal
dengan rumusan seperti apa yang bisa dikreditkan. Nah, kedua adalah setelah kita tahu dalam negeri dan luar negeri harus digabung, langkah yang berikutnya adalah komponen penghasilan mana yang secara fiskal itu eh, tidak dikoreksi ya. Jadi kalau di Undang-Undang PPH di pasal 4 itu dipecah menjadi tiga kelompok besar. Pasal 4 ayat 1 yang sifatnya nggak final, kemudian ayat 2 sifatnya final, dan ayat 3 yang bukan objek pajak ya. Jadi kalau ayat 2 terkait dengan yang penghasilan final berarti ada beberapa penghasilan yang diatur di undang-undang dan peraturan pemerintah, bahkan sampai PMK. Ada beberapa penghasilan yang dikategorikan final, dan ketika final, konsep dasarnya adalah nggak perlu lagi digabung, hanya dilaporkan di lampiran tersendiri ya. Biasanya kalau di PPh Badan, di lampiran 4 ya, di SPT tahunan PPh Badan. Dan berikut berikut juga ada yang di pasal 4 ayat 3 atas penghasilan yang bukan objek pajak ya. Jadi banyak juga penghasilan yang bukan objek pajak, salah satunya adalah dividen yang diterima oleh wajib pajak badan ya. Kalau ketentuan sekarang tanpa syarat gitu ya. Nanti ada dividen juga yang dari luar negeri, nanti ada syarat tertentu itu terkait dengan investasinya ya. Nah, yang akan dihitung di SPT tahunan PPh Badan adalah hanya atas penghasilan yang sifatnya tidak final ya. Nanti yang ayat 2 yang final dan bukan objek pajak akan dilakukan koreksi fiskal negatif ya. Jadi kalau kita pernah juga belajar di kampus atau di praktek di lapangan, koreksi fiskal itu ada dua, positif dan negatif. Nah, untuk penghasilan yang di take out gitu ya dari perhitungan rekonstruksi fiskal, maka sebutnya adalah koreksi fiskal negatif ya. Nah, nanti eh, ada satu formulir lagi di SPT tahunan PPh Badan, Bapak Ibu akan hitung angsuran pasal 25 tahun berjalan ya. Tahun berjalan ini hanya atas penghasilan sifatnya teratur saja. Jadi yang penghasilan lain yang sifatnya tidak teratur, nah ini tidak diikut sertakan ya dalam menghitung angsuran 25 ya. Nah, ini kurang lebih cakupannya ini Bapak Ibu. Nah, tadi udah sempat dibahas bahwa rujukan akuntansi dari SAK, jadi SAK silahkan mencatat penghasilan sesuai dengan ketentuan atau kebijakan akuntansi di masing-masing perusahaan, tapi pajak punya aturan main tersendiri ya, di Undang-Undang Pajak dan peraturan pelaksananya. Nah, kita nggak perlu bikin double bookkeeping, kita nggak boleh, nah ini bukan yang nggak perlu, juga nggak boleh ya, karena udah masuk tindak pidana. Juga kita nggak perlu membedakan pelaporan keuangan untuk internal, buat pemegang saham, buat investor gitu ya, bahkan buat pajak, bahkan sampai buat pihak bank ya. Jadi sebenarnya nggak boleh gitu ya, bikin banyak versi ya. Artinya cukup satu versi aja dengan mencerminkan kondisi yang sebenarnya sesuai dengan ketentuan pasal 28 Undang-Undang KUP ya Bapak Ibu. Jadi apa yang kita laporkan di SPT tahunan itu harus benar, lengkap, dan jelas ya. Artinya ada tanda tangan atau surat pernyataan yang ditandatangani di SPT tahunan, dalam hal ini manajemen ya, atau pengurus yang punya tanggung jawab atas SPT yang disampaikan itu, termasuk laporan keuangannya adalah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Nanti kalau misalkan diuji ada unsur tindak pidana, itu nanti satu hal yang perlu jadi pertimbangan ya, karena dampaknya akan bisa merugikan keuangan negara, jadi dampaknya udah pidana
penjara, dan sebagainya. Nah, kita cukup melakukan rekonstruksi fiskal saja, positif dan negatif ya, atas laporan keuangan yang pernah kita susun secara komersial, karena nanti disesuaikan dengan aturan main seperti apa ya. Jadi di prakteknya cukup banyak perubahan, ya sejak Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang KPP, banyak peraturan baru yang terbit yang Bapak Ibu harus implementasikan nanti ya. Nah, secara garis besar, koreksi fiskal itu tadi ada dua, positif dan negatif. Positif ini adalah dampaknya ya, dampaknya laba fiskal akan meningkat ya, Bapak Ibu, karena ada dua faktor, penghasilannya naik, biayanya turun, gitu ya. Kemudian koreksi fiskal negatif, kebalikannya, dampaknya laba fiskal akan turun, karena dua faktor juga, penghasilannya turun dan biayanya meningkat, gitu ya. Nah, nanti apa hubungannya ya? Nanti akan kita bahas juga ya. Oke, nah nanti koreksi fiskal itu kalau di akuntansi perpajakan kita mengenal beda tetap dan beda waktu. Bapak Ibu yang biasanya diaudit sama akuntan publik ya, di catatan laporan keuangan juga tercantum biasanya ya, tercantum koreksi fiskal, permanent difference dan temporary difference ya. Jadi kalau permanent difference ini adalah koreksi yang dilakukan tanpa ada yang sifatnya permanen tetap tanpa ada koreksi di kemudian hari ya. Jadi pajak eh, mengatur bahwa misalkan contoh ada penghasilan yang final atau bukan objek pajak ya sampai kapanpun itu akan final ya. Jadi nggak akan ada koreksi sama sekali di kemudian hari ya. Nah, bedanya yang beda waktu adalah dua-duanya mengakui baik pajak maupun akuntansi tapi waktunya yang berbeda ya Bapak Ibu. Kayak misalkan pensutan, amortisasi, cadangan piutang, cadangan penurunan nilai persediaan gitu ya, accrual atau accrual bonus gitu ya, dan sebagainya lah. Nah, Bapak Ibu juga biasanya udah juga uh, familiar juga ya, waktu Bapak Ibu nanti bikin SPT tahunan PPh Badan. Nah, tadi sempat dibahas juga terkait dengan yang penghasilan final. Final itu kalau secara konsep termasuk scheduler taxation ya. Jadi pajak itu mengenal global taxation, satu lagi scheduler taxation. Scheduler taxation itu adalah penghasilan yang memang diatur sendiri oleh undang-undang dan peraturan pemerintah yang sifatnya final berarti penghasilannya nggak perlu digabung. Ya, karena nggak perlu digabung berarti koreksi negatif, maka komponen biayanya mengikutinya juga ya. Jadi HPP-nya terkait dengan yang penghasilan final, yang direct langsung ya ke penghasilan sifatnya final juga dikoreksi fiskal positif. Kemudian pajaknya, ya kredit pajaknya 4 ayat 2, kalau Bapak Ibu dapat bukti potong 4 ayat 2 dari pihak lawan, ini pun nggak bisa dikreditkan. Ya, jadi nanti yang dikreditkan hanya pasal 22 dan pasal 23 ya. Nah, sekarang kita coba bahas ya, Bapak Ibu. Ini kalau kita sering dapetin SP2DK, salah satu yang sering banget dikeluarkan pertanyaannya adalah terkait dengan adanya selisih antara apa yang dilapor omset ya atau periode usaha di SPT tahunan PPh Badan dengan di SPT PPN ya Bapak Ibu. Ini kalau Bapak Ibu sebagai PKP ya, pengusahakan apa aja. Karena kalau bukan atau non PKP kan nggak ada kewajiban SPT PPN ya. Jadi mungkin nanti ada trigger yang lain gitu ya. Nah ini umumnya biasanya yang PKP, biasanya nanti teman-teman AR akan mencocokkan laporan SPT tahunan PPh Badan dengan SPT masa PPN.
Jadi kalau kita lihat di lampiran satu, ya, ini sebelah kiri ini lampiran satu PPh Badan, ini ada dua komponen besar ya Bapak Ibu. Di nomor sini, sedang usaha, satu lagi penghasilan dari luar usaha ya. Ya, ini yang dalam negeri ya, meskipun di bawah ada yang luar negeri juga ya. Nah, ini biasanya nanti dari entah dua dua ada juga yang melakukan dua komponen ini digabung, ada juga yang main main basic pertama adalah badan usaha, gitu ya. Main basic pertama badan usaha. Nah, dibandingkan dengan SPT PPN, ini adalah yang formulir induknya ya, Bapak Ibu. Jadi formulir induk itu kan um, diambil dari lampiran-lampiran ya. Kalau yang posisi untuk penyerahan itu diambil dari formulir A1 dan A2 ya. A1 dan A2 nanti lari ke AB lari ke induk gitu ya. Sederhananya itu. Nah, ini penyerahannya ada yang terutang PPN dan tidak terutang PPN. Nanti yang terutang PPN banyak item ya, karena ekspor, karena dipungut sendiri, dipungut oleh pemungut PPN, tidak dipungut, dibebaskan gitu ya. Sesuai dengan kode nomor seri ya. Nah, ini nanti diambil berdasarkan periode pembukuannya ya. Misalkan kalau dia periode pembukuannya Januari sampai Desember, maka maka akan ditotalkan gitu ya, akan direkapitulasi penyerahan dari Januari sampai Desember ya. Jadi misalkan ini tahun pajak 2023, berarti nanti ini Januari sampai Desember 2023 ya, misalkan ya. Kalau pembukuannya periodenya sama ya. Nah, secara garis umum sebelum kita bahas terkait dengan kenapa sih bisa terjadi selisih, potensial exposure-nya adalah kalau misalkan, kan idealnya sama ya, pengennya sama ya Bapak Ibu. Pengennya apa yang kita lapor di SPT Badan, dilapor juga di PPN. Pengennya sama gitu ya. Cuman kan banyak aturan main di PPN yang sebenarnya objek PPN, tapi itu bukan bicara tentang omset gitu ya. Bukan bicara tentang peredaran usaha. Karena kan SPT, kalau PPN kan ngomongnya penyerahan ya, Bapak Ibu, penyerahan. Ada penyerahan barang, ya. Karena nggak semua penyerahan barang itu adalah omset, gitu kan. Nanti kita bahas ya. Jadi potensi exposure-nya adalah kalau ketahuan selisih PPh badan lebih besar dari PPN, gitu ya. Yang pertama ya, lebih besar dari PPN yang ini, maka koreksinya di PPN. Ya, misalnya PPh badannya 1M, anggaplah 100M, PPN-nya 90, berarti ada sisi 10 dianggap dianggap belum dilaporkan di PPN. Ya, nanti dampaknya ada koreksi PPN. Dampaknya yang lebih ekstrim lagi adalah Bapak Ibu tidak menerbitkan faktur pajak tepat pada waktunya, sehingga menimbulkan potensi dikenakan sanksi berupa STP 1% dari DPP. 1% dari DPP. Jadi kalau misalkan tadi ada, misalkan ini yang pertama 100, lebih besar dari 90, maka 10 ini akan ada koreksi PPN. 10-nya ini, selain nanti kali kali tarif PPN ya, itu plus lagi ada STP 1% kali 10M. Karena tidak melakukan, tidak sesuai dengan melanggar ketentuan di pasal 14 ya, ya, Undang-Undang KUP. Nah, ini perlu hati-hati nih gitu ya. Kita semua juga perlu hati-hati, jangan sampai ada yang miss juga. Perlu kehati-hatian dan bahkan sedapat mungkin apple to apple ya, ya bisa disandingkan. Kedua adalah kebalikannya. Kalau SPT tahunannya lebih kecil dari penyerahan di PPN. Jadi PPN-nya lebih tinggi ya dari PPh Badan, nanti koreksinya digeser ke PPh Badan. Ya.
digeser ke PPh Badan. Berarti kalau PPh Badan dikoreksi, dampaknya nanti laba fiskalnya meningkat dan kemungkinan besar ada PPh terutang yang harus di ada tambahan ya. PPh kurang bayar ya mostly sekitar mungkin 22% gitu ya dari selisih tersebut. Em, nah ini perlu perlu juga kehati-hatian karena bisa jadi ada timing difference ya, perbedaan pengakuan dan lain-lain. Bapak Ibu gini ya, mungkin saya harus garis bawahi juga ya. Kadang-kadang bagi kita ada kepanikan di awal ya, kepanikan tersendiri. Wah ada selisih ini gitu ya. Tenang aja, eh, selisih itu adalah hal yang normal yang bisa terjadi. Gimana sekarang kita bisa mendefine selisihnya itu karena apa penyebabnya gitu ya. Karena apa penyebab. Jadi bukan berarti nggak ada selisih itu aman. Belum tentu juga gitu ya Bapak Ibu. Jadi artinya dengan adanya selisih kita harus bisa mendefine. Nah memang kebiasaan kita tahunya selisih di akhir tahun. Karena Bapak Ibu nggak pernah bikin ekualisasi tiap bulan gitu ya. Sehingga tahunya di akhir tahun ada selisih, kemudian baru panik gitu ya. Nah, memang dari sisi tax management yang paling ideal adalah Bapak Ibu lakukan mitigasi di awal, lakukan ekualisasi yang dilakukan tiap bulan. Sehingga ketika terjadi selisih, setiap bulan itu dapat ada penjelasannya kenapa, faktor-faktornya karena apa, gitu ya. Tapi mungkin karena kerjaan yang sangat banyak, akhirnya ya udahlah 1 tahun aja ya, gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, tadi udah dibahas ya, Bapak Ibu. SPT badan sama yang dilapor Januari sampai Desember ya. Misalkan pembukuannya Januari sampai Desember. Nanti Bapak Ibu silakan di apa? Disesuaikan dengan pembukuan di masing-masing perusahaan kan. Kayak misalkan perusahaan Jepang kan nggak Januari sampai Desember ya, April sampai Maret gitu. Nah, nanti ada selisih. Nah, selisihnya ini kita harus define sih. Di breakdown ya, Bapak Ibu. Kenapa faktornya? Jadi banyak faktor ya sebenarnya kalau kita bahas. Ini contoh cara membuat kertas kerjanya ya Bapak Ibu. Bisa jadi ada transaksi yang bukan objek PPN. Ya. Jadi kita ngakuin penghasilan di PPh Badan, tapi itu bukan objek PPN. Ya, entah non BKP atau non JKP ya. Baik. Nah, memang kesalahannya adalah tidak melaporkan di bagian yang tidak terutang PPN, gitu ya. Kesalahannya. Harusnya kalau tahu bukan objek PPN, maka harusnya di SPT PPN-nya harusnya ngelapor di bagian sini. Harus harusnya ya di bagian sini. Kedua, bisa jadi karena ada penyerahan cabang, pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma atau pengalihan aktiva ya. Bapak Ibu di sini saya masih teori ya. Nanti saya liatin eh, benar-benar hitungannya ya, benar-benar hitungannya. Ya, saya ada simulasi benar-benar hitungannya. Jadi eh, kenapa sih gitu ya? Alasannya kenapa? Kemudian refer main akuntansinya seperti apa gitu ya. Jadi Bapak Ibu dapat insight ya. Nah, yang kedua penyerahan antar cabang atau dari cabang ke pusat atau sebaliknya ya. Ini terjadi kalau transaksinya sifatnya desentralisasi. Kenapa? Karena kalau cabang atau pusat masing-masing punya PKP, nomor PKP, berarti belum sentralisasi, maka dampaknya adalah penyerahan antar cabang dari cabang ke pusat jadi terutang PPN, gitu ya. Jadi terutang PPN. Berarti kan nanti harus ada yang dilapor di SPT PPN-nya ya, gitu ya. Meskipun itu bukan omset kan, gitu ya. Bukan omset. Kemudian pemakaian sendiri, pemberian cuma-cuma. Jadi Bapak Ibu kalau menghasilkan suatu barang dan barangnya dipakai
sama internal itu kan pemakaian sendiri ya. Kalau pemberian cuma-cuma berarti barang kita dipromosiin atau dikasih kepada pihak luar gitu ya. Dan itu juga objek PPN. Ya kodenya 04 ya nomor serinya. Dan itu basisnya dari nilai lain gitu ya. Dan itu sebenarnya kan bukan bukan omset. Jadi PPN-nya akan lebih tinggi. Ya, pelaporan PPN-nya akan lebih tinggi ketimbang di PP Badan. Karena itu bukan omset, tapi objek PPN. Karena tadi saya bilang PPN itu adalah terkait dengan penyerahan barang kena pajak. Sehingga eh, akan terjadi perbedaan gitu ya. Kemudian ada pengalihan aktiva. Ya, pengalihan aktiva. Ya, ini aktiva yang tujuan semula tidak diperjualbelikan. Jadi Bapak Ibu punya aset, aset tetap atau fixed aset yang posisi dijual, dialihkan kepada pihak lain. Dan ketika masuk kategori pasal 16D Undang-Undang PPN dan terutang PPN, basisnya dari harga jual, gitu ya, basis dari harga jual. Sedangkan pelaporan di SPT tahunan PP Badan tidak dilaporkan dengan harga jual. Tapi kalau bahas di akuntansi, pelaporannya adalah gain atau loss, disposal asetnya. Sehingga kutubnya berbeda nih. PPN ngaturnya harga jual, tapi di pembukuan gain atau loss. Gain atau loss itu kan keuntungan atau kerugian ya. Berarti selisih antara harga jual dikurangi nilai sisa buku fiskal gitu ya. Jadi bisa terjadi perbedaan. Atau main komersial, harga jual dikurangi nilai sisa buku komersial gitu ya. Jadi ada perbedaan, dua kutub yang berbeda. Nah, itu Bapak Ibu harus jelaskan. Ada juga penjualan tahun lalu, ya tahun lalu, berarti ngakuin revenue tahun lalu, tapi baru faktur pajaknya tahun ini. Ya, berarti kan SPT PPN-nya ketinggian ya. SPT PPN-nya ketinggian. Nah, ini harus dikelarin gitu ya. Kok bisa? Ya bisa jadi. Ya, karena mungkin BAST-nya baru terjadi di tahun ini gitu ya. Ataupun kebalikan, penjualan tahun ini, faktur pajaknya tahun berikutnya. Misalkan penjualan Desember, faktur pajaknya tahun depan. Nah, berarti kan SPT badannya ketinggian gitu ya. Berarti angka-angka faktur pajak yang dilaporkan tahun berikutnya harus dimasukin ya untuk menjadi selisihnya. Selisih kurs bisa terjadi ya, juga sama jika Bapak Ibu apa perbedaan pengakuan kalau di PPN kalau di pajak kan pakai kurs Menteri Keuangan gitu ya. Tapi mungkin kalau di pembukuan udah pakai kurs BI gitu ya, tengah BI atau kurs tetap dan sebagainya. Nota retur juga sama ya. Pengembalian tahun lalu, tapi nota retur baru diterima tahun ini gitu kan. Jadi sedikit berbeda ya. Nah, ini beberapa ya, beberapa ya. Nah, ada lagi yang mungkin yang kadang-kadang nggak pernah kita ngebayangin ya. Nah, ini bisa terjadi selisih ya. Saya kasih yang di poin nomor 5. Ya, poin nomor 5. Kalau Bapak Ibu baca di pasal 13 Undang-Undang PPN, saya lihatin nggak ya Undang-Undang PPN. Jadi kalau di Undang-Undang PPN, ini Bapak Ibu. Faktur pajak itu dibuat ada 4 kondisi ya. Penyerahan BKP atau penyerahan JKP, penerimaan pembayaran, dalam hal penerimaan pembayaran terjadi lebih dahulu sebelum penyerahan BKP atau penyerahan JKP, atau penerimaan pembayaran termin, ya untuk perusahaan-perusahaan yang penyerahannya dilakukan secara bertahap, kayak misalkan perusahaan konstruksi, atau saat lain ya, diatur oleh Menteri Keuangan. Mungkin saya concernnya di bagian B ya Bapak Ibu. Bagian B. Jadi ketika ada transaksi-transaksi uang muka,
mau buka penjualan gitu ya, itu kita udah harus terbit faktur kan, ya, terbit faktur. Sedangkan di laporan keuangan, kalau main standar standar akuntansi keuangan, uang muka itu belum bisa dianggap sebagai pendapatan. Kenapa? Karena masih ada kewajiban yang belum dilakukan, belum ditunaikan oleh kita sebagai apa ya, penerima penghasilan gitu ya. Sehingga uang muka tadi itu larinya ke neraca di bagian liabilities. Jadi mainnya di neraca, di bagian liabilities, ya uang muka pelanggan kah, apalah namanya ya. Nah, ini eh, di SPT tahunan PPh Badan belum diakui sebagai omset. Sedangkan PPN udah ngakuin, gitu ya. Maka terjadi selisih. Makanya itu akan terjadi selisih antara PPN dan PPh Badan terkait dengan pembayaran ya, pembayaran eh, uang muka ya, apa itu. Nah, itu yang kemudian kita harus bisa jelaskan ya ke kantor pajak ya. Terus yang keenam nih contoh, ini ada juga banyak kasus di lapangan. Jadi Bapak Ibu yang eksportir ya, kan kalau kita ekspor biasanya buyer itu melihat spesifikasi pesanan ya dari kita. Sesuai nggak dengan speknya, permintaan mereka. Nah, ternyata misalkan udah sampai pelabuhannya mereka, dicek, ternyata nggak sesuai spesifikasi, tiba-tiba harus dikembalikan, ya, diretur, ya. Padahal kita waktu ekspor udah menerbitkan PEB, Bapak Ibu. Udah menerbitkan PEB, udah dilapor di SPT PPN, ya, di form A1 ya, dikembalikan. Itu yang disebut namanya reimpor ya, Bapak Ibu. Jadi barang tersebut, konten tersebut masuk lagi ke pelabuhan Indonesia, kita harus bayar PPN mungkin ya, PPN impor, seolah-olah ada impor masuk, kemudian PPh 22 dan sebagainya. Sedangkan kita ketika PEB-nya ini udah issued gitu ya, dan Bapak Ibu harus revisi ya di SPT PPN itu agak susah, mengalami kendala. Ya, kita tahu bahwa melakukan input di e-faktur ya untuk yang PEB nggak boleh nol, ya minimal $1. Begitu pula untuk banyak-banyak kasus-kasus yang kirim sampel kan nggak no commercial value ya Bapak Ibu. Nah itu posisinya harus tetap membuat PEB. Nah ini bisa terjadi ya, karena ada barang. Nah paling nggak nanti dibuktikan bahwa ada barang masuk dan ada PIB ya, itu sebagai reimpor barang kena pajak. Terus nomor 7 nih, nomor 7. Kan kita paham bahwa kadang-kadang kalau jual barang ada yang diretur ya Bapak Ibu. Ya entah reject, kadaluarsa, kemudian nggak sesuai pemesanan dan lain-lain. Notaretur basic dasarnya adalah notaretur itu yang buat adalah si pembeli. Bedain nama faktur ya. Faktur keluaran yang buat adalah si penjual, notaretur adalah yang buat adalah si pembeli. Artinya notaretur yang dibuat oleh pembeli akan dilapor sebagai pengurang pajak masukannya mereka di B1-nya mereka, di B2-nya mereka ya, SPT PPN B2-nya mereka. Sedangkan kita harus melaporkan notaretur tersebut di formulir A2 kita sebagai pengurang faktur keluaran kita ya. Jadi keduanya sama-sama pengurang gitu ya. Cuma yang satu pengurang pajak masukan, satu pengurang pajak keluaran. Nah, bagaimana kalau misalkan kita ada transaksi yang dengan non PKP? Nah, ini sering kejadian nih, non PKP. Karena kalau non PKP berarti lawan transaksinya nggak ada kewajiban e-faktur kan?
Sedangkan notaretur itu udah dicatat di pembukuan kita. Sudah dicatat di pembukuan kita, kemudian notaretur itu nggak bisa ke submit ya, tidak bisa disubmit oleh kita di mana di faktur kita di pajak keluaran, maka bisa terjadi selisih ya. Atau ada yang lebih ekstrim sebenarnya. Ada kasus banyak perusahaan yang bikin ekstrim adalah notareturnya yang buat bukan si pembeli. Notaretur yang buat adalah si penjual. Ya seolah-olah ya dibikin lah. Biar mempermudah lah administratif katanya. Kemudian di-upload gitu ya, di faktur, di-reject gitu ya. Karena di alasannya pasti ada error gitu ya. Si pembelinya nggak melaporkan di SPT PPN. Nah ini kan bisa terjadi ya. Atau yang kedelapan, masalah reimbursement transaksi ya. Itu juga bisa terjadi. Jadi sistemnya reimburse, kemudian eh, ada yang harus dikenakan PPN gitu ya. Nah ini eh, contohnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bikin ekualisasi ya, sebenarnya kita mau 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 menghitung berapa sih nomor satu peredam usaha di SPT Tahun PPh Badan dicocokin dengan SPT PPN yang di bawah sini nih, yang paling bawah, dua, dua paling bawah ya. Jadi sebenarnya kalau dilihat ini ada 300 juta, ini ada 300 juta, kemudian ini ada 500 juta. Berarti di sisi 200 juta ya Bapak Ibu. Ini indikasinya PPh ini kekecilan gitu ya. Karena PPN-nya ketinggian gitu ya indikasinya. Nah, nah coba ditelusurin gitu ya. Ini cara penelusurannya ya. Di Bapak Ibu disilakan dicek nanti ya. Jadi nanti ada yang ditambahkan dan dikurangkan ya. Jadi basic dasarnya ngambilnya angle-nya dari PPh Badan aja ya. Ambil dari PPh Badan. Jadi dari PPh Badan ada yang ditambah dan dikurangi ya. Pertama ya, nanti ditambah dalam hal apa? Kalau misalkan ada pemberian cuma-cuma atau sampel atau pemakaian sendiri. Yang A dan B ini biasanya tadi saya bilang kode nomor seri faktur pajaknya 04 ya. Ini dua ini pastikan udah dilapor di sini ya. Gitu. Jadi kalau udah ada yang dilapor di sini 04 tarik dia sebagai di sini. Gitu ya. Jadi penambah ya. Terus ketiga penggantian biaya yang telah difakturkan. Tadi saya bilang ya, Bapak Ibu ada reimburse, terus Bapak Ibu udah bikin faktur gitu ya. Saya tahu paham itu biasanya karena mainnya konservatif ya. Jadi bikin konservatif dikenain PPN gitu ya. Padahal itu sebenarnya bukan omset gitu ya. Sifatnya reimbursement. Jadi pastikan juga ya ada juga. Terus yang keempat yang D kalau ada transaksi antar cabang. Kalau ada ya. Kalau ada ini cuman mereka-mereka yang sifatnya desentralisasi. Tapi bagi mereka yang sifatnya sentralisasi nggak perlu. Berarti sentralisasi itu berarti transaksi cabang-cabang itu nggak punya PKP, nggak punya nomor PKP, tapi yang punya hanya di kantor pusat aja. Terus nih, penyerahan tahun sebelumnya difakturkan tahun ini, ya. Jadi omsetnya tahun lalu, ya Bapak Ibu, omsetnya tahun lalu, tapi faktur pajaknya tahun ini. Berarti kan kelebihan kelebihan di sini ya Bapak Ibu ya, kelebihan di sini di penyerahan. Nah ini Bapak Ibu harus tarik, masukin penyerahan mana sih, entah di Januari Februari ya biasanya, yang posisinya omsetnya udah diakuin di 2022 misalnya, ini kasusnya 2023 ya, di 2022 mana? Dijumlahin, kemudian Bapak Ibu tarik. Ya, itu ya. Kemudian saldo akhir 2023 uang muka penjualan. Uang muka penjualan. Jadi kita udah bahas nih uang muka penjualan. Uang muka penjualan itu udah ada pembayaran, maka objek PPN. Berarti udah dibikin faktur pajak. Ya, udah dibikin faktur pajak.
tapi pendapatannya belum diakuin, gitu ya. Pendapatannya belum diakui. Ya, kita ambil saldo akhirnya aja nanti ya. Nggak usah mutasinya, saldo akhirnya aja. Saldo akhirnya, uang muka penjualan, termasuk yang pendapatan ditangguhkan. Ya, pendapatan ditangguhkan itu kan sebenarnya ada kewajiban yang belum tertunaikan ya, Bapak Ibu. Nah, itu kemudian kita masukin juga. Ya. Terus, mungkin ada other income yang objek PPN. Ada other income ya, objek PPN. Entah penjualan scrap, misalkan ya. Ada sewa kendaraan, misalnya, dan sebagainya. Dan itu udah kena PPN, tapi kita posting di pembukuannya other income. Penghasilan dari luar usaha. Kita masukin juga. Atau Bapak Ibu jual tadi, aset tetap. Ya, aset tetap. Ya, 16D tadi ya, aset tetap. Nah, aset tetap ini, kalau di sini pakainya harga jual gitu kan. Harga jual. Ya, sedangkan di laporan keuangan, kita nggak nyatet di omset. Nggak nyatet di omset biasanya, nyatetnya di other income. Di other income, nyatetnya adalah gain atau loss. Nah, kita kan ekualisasinya pakai omset ya Bapak Ibu. Nggak termasuk other income di kasus ini. Jadi, kalau kayak gitu, maka Bapak Ibu masukin harga jualnya. Nah, kemudian dikurangi. Ya, dikurangi apa? Dikurangi penyerahan tahun ini yang difakturkan tahun berikutnya. Jadi udah diakui pendapatan tahun ini diakui, tapi faktur pajaknya tahun depan. Jadi dikurangin, dari 300 juta ini kurangin. Atau saldo awal 2023, uang muka penjualan. Kenapa dikurangin? Karena udah diakui nanti pendapatannya. Jadi kan kalau uang muka itu, kalau misalkan penyerahannya udah terjadi, uang mukanya pindah ya, Bapak Ibu, dari kredit ke debit. Ya, dari kredit ke debit. Kreditnya nanti sales gitu ya, atau revenue. Ini juga sama. Ya, dapat berapa? Nanti dikurangin yang non BKP, non non BKP, non JKP. Kalau ada ya penyerahan, dapat selisihnya itu adalah penyerahan JKP, BKP, CFM, ekualisasi PPN. Nanti bandingin sama SPT PPN, misalnya SPT PPN 500 juta, maka ada koreksi penyerahan BKP JKP sebesar 11 juta. Ini ilustrasi ya. Berarti nanti 11 juta ada koreksi di SPT PPN. Nanti kebalikan, misalkan yang di atas ini ternyata anggaplah 480 juta, gitu ya. Berarti nanti ada koreksi 20 juta, koreksi di PPh Badan. Ya, ya mudah-mudahan dengan ada mapping kayak gini, harusnya koreksinya nol ya, nggak ada temuan. Kalau misalkan Bapak Ibu, pembukuannya udah sesuai dengan ketentuan SHK, kemudian pembuatan faktur pajakan juga sesuai dengan ketentuan pasal 13 tadi ya, Undang-Undang PPN. Nah, itu untuk yang tadi ya, yang ekualisasi. Nah, yang lain bisa jadi ada pengujian-pengujian ya Bapak Ibu. Pengujian arus uang, kas gitu ya. Tapi ini model yang kayak begini biasanya baru baru muncul saat pemeriksaan. Ya, baru muncul saat pemeriksaan. Umumnya tidak ada di SP2DK ya. Umumnya tidak ada di SP2DK. Kenapa? Karena hmm, kantor pajak nggak tahu berapa sih uang masuk, uang keluar nggak tahu. Karena itu kan semuanya ada di rekening bank. Dan biasanya di SP2DK nggak pernah diminta rekeningnya kan gitu ya. Kecuali Bapak Ibu diminta, Bapak Ibu ngasih. Nah itu kemungkinan besar bisa ada potensi ya. Nah kalau ada pengujian arus uang, arus kas, ini formulanya ya. Ini formulanya. Nanti saldo akhir kas atau bank berapa, nanti dijumlahin. Mungkin ada bank ada 5 gitu ya, kasnya ada 3 gitu ya. Jumlahin. Kemudian ditambah pengeluaran. Ya, tambah pengeluaran. Nanti kita kalau bisa main tiakon kan gini sebenarnya. Ini tiakonnya gini ya. Kalau kita main akuntansi ya. Ini bank, ini saldo akhir, gitu ya. Ini saldo awal nih. Nah, ini awal, ini akhir ya. Nah ini kan pelunas pengeluaran ya Bapak Ibu. Kalau bank dikreditkan pengeluaran ya. Ini ditambah nih, ditambah. Kemudian dikurangi sama yang ini, gitu ya. Ini pemasukan, selisihnya pemasukan, gitu ya tadi. Akhir ditambah pengeluaran dikurangi awal, nanti disesuaikan, mungkin ada penghasilan non
ada pemasukan yang non penghasilan. Ya, banyak faktornya. Bisa jadi pinjaman, transfer antar bank gitu ya. Kemudian PPN dipungut sendiri. Kan PPN itu kan yang kita pungut kan bukan pendapatan. Ya, tapi kan kita punya kewajiban untuk setor gitu. Itu dikeluarin. Ya, dikeluarin. Dapatlah penerimaan kas dan banknya yang memang pure murni nanti disisihkan dengan omset PPh badan. Nanti bisa ada selisihnya gitu ya. Jadi kurang lebih permainan ujian arus uang kayak gini ya. Nanti diperhatiin nih, Bapak yang dipungut sendiri, pastikan udah dilapor di SPT PPN gitu ya. Ditelusurin jurnal transaksi PPN-nya gitu ya. Ada mutasi nggak ya utang PPN di buku besar. Kemudian yang dipungut sendiri PPN itu yang digunakan sebagai pengurang dipastikan jumlahnya juga tidak termasuk PPN yang telah dilapor SPT PPN. Tapi tidak terdapat aliran uang masuk kas ya di dalam meliputnya. Macam-macam seperti ini ya. Nah, arus piutang juga sama modelnya, tapi ini melibatkan akun piutang ya. Jadi nanti pengujian arus piutang, tadi saya bilang nih basicnya memang dasarnya waktu pemeriksaan, ada dua cara. Yang pertama menggunakan mutasi kredit di akun piutang, karena kalau piutang, kalau kredit gitu ya, berarti kan eh, ada penjualan eh, mutasi di piutang ya Bapak Ibu. Kemudian kedua menggabungkan antara arus uang dan utang dan piutang sekaligus. Jadi digabung di combine, gitu ya, combine. Nah ini ya. Jadi misalkan di combine penerimaan kas dan bank yang tadi itu nanti ditambahin pelunasan non kas atau bank, nanti ditambahin saldo akhir piutang, dikurangi saldo awal piutang, entah adjustment itu kemudian dianggap sebagai peredaran pedang usaha. Jadi kalau kita ngambil akun di AR gitu ya, Bapak Ibu, AR, piutang, ini awal, ini akhir gitu ya. Nah yang di sini, ini kan pelunasan ya kan? AR di kredit itu pelunasan, kalau AR di debit itu kan berarti ada penjualan gitu ya. Nah ini ditambahkan nih, ditambah, kemudian dikurang yang ini gitu ya, dapat angka yang ini gitu ya. Nanti oke ada penyesuaian nanti ya. Jadi nggak semua AR kan bisa jadi mungkin salah posting gitu ya. Seharusnya bukan penjualan tapi naruhnya di piutang usaha gitu ya. Itu bisa penjelasan. Nah, ini contohnya ya, contohnya. Jadi penerimaan kas berapa, kemudian nanti dikurangi sama penerimaan non penghasilan non objek, mutasi antar bank, pinjaman gitu ya. Kalau ada penggantian yang biaya pajak masuk yang udah dikreditin, kemudian nanti ditambah potongan-potongan. Kan kita dapetin duitnya kan sudah dipotong ya Bapak Ibu, sudah dikurangi dengan pajak 22 atau 23 gitu ya. Nanti ditambahkan ya. Kemudian nanti ada tambahan akrual atau pengurangan dari akrual ya baik di piutang usaha maupun uang muka pelanggan atau pendapatan ditangguhkan. Kemudian nanti dapatlah angka bruto yang ini termasuk PPN-nya. Kemudian nanti dikurangi dengan PPN-PPN ya, dipungut sendiri gitu ya. Ada pemakaian cuma-cuma, pemakaian sendiri, ada penggantian, penyerahan antar cabang gitu ya, dan lain-lain gitu ya. Nah, habis itu dapat angka ini baru dibandingkan dengan yang dilapor di SPT Badan. Ya, di SPT Badan. Karena kan di SPT Badan ada omset, ada income, ya, dapat selisihnya nanti ya. Itu kemudian bisa dilakukan koreksi peredaran bruto ya. Nah, kita coba masuk studi kasus ya Bapak Ibu. Nah, ini beberapa capture dari SP2DK ya Bapak Ibu. Jadi ada eksportir yang ternyata ada perbedaan. Jadi eksportir itu kan terbitin PB ya Bapak Ibu. Dan PB ini kan harus masuk ke sistemnya bea cukai. Kalau nggak salah sistemnya namanya CISA 4.0 ya, CISA. Bukan di faktur ya, tapi CISA 4.0. Nah, ini dilakukan sama PPJK sendiri atau eksportirnya ya. Nanti mereka akan dapat dokumen BC 3.0 ya. Nah, di situ kalau Bapak Ibu lihat nanti di C 4.0 itu ada menu transaksi berapa angka yang harus disampaikan.
Nah, kadang-kadang bisa terjadi salah input nih, salah input. Salah inputnya adalah kalau di PEB ya, di PEB kita yang biasanya kita kan berarti masukin FOB, Fresh Insurance dan Freight ya. Jadi digabung ya. Karena di situ nanti triggernya banyak ya. Pilihannya apa? Ada CRF, ada VI, ada Cost Insurance dan Freight, ada FOB doang dan sebagainya. Nah, ini bisa terjadi selisih. Bisa jadi kalau yang input PPJK mungkin ya, nanti dia basisnya dari angka yang ekspornya, angka ininya, angka yang tercantum di invoice-nya gitu ya. Padahal sebenarnya mungkin ada unsur-unsur yang lain, ada insuran, ada flight. Itu kemudian bisa terjadi selisih. Nah, Bapak Ibu harus bisa membuktikan selisihnya itu karena apa, karena faktor apa, gitu ya. Nah, ini kadang-kadang kalau pajak kalau ada selisih, misalkan kasusnya ini ada selisih antara di bea cukai dengan di SPT PPN, ada selisih, kemudian dianggap selisihnya ini adalah penjualan lokal, gitu ya, penjualan lokal. Nah, itu yang harus kita bisa jelaskan ke kantor pajak ya. Nah, ini juga sama yang tadi ya. Ini bisa bisa terjadi selisih karena banyak faktor ya. Ini umumnya yang kejadiannya. SPT PPN berapa, SPT tahunan berapa, kemudian bisa ada selisih. Nah, ini juga nih. Ya, ini yang ketiga, kasus ketiga. Dia kantor pajak melakukan uji balik ya, uji terbalik. Jadi modelnya gini. Kalau Bapak Ibu ada kredit pajak, PPh Badan, misalkan anggaplah PP 23 ya, misalkan Bapak Ibu jasa ada 500-an juta ini, nanti dibagi 2%. Dapatlah peredar usahanya 28 M ini. Kemudian dibandingin sama SPT Badan, ternyata SPT Badan cuma 25 M, maka ada sisi 3 M. Bapak Ibu dianggap 3 M ini kurang kurang lapor, gitu ya, kurang lapor. Padahal bukti potong yang dari lawan transaksi itu bisa bukti potong dari penghasilan tahun lalu. Let's say misalkan ini 2023 ya Bapak Ibu. Ini 2022. Jangan-jangan yang ini sebagian ya, kita ngakuin omset di sini. Tapi bukti potongnya baru dapat di sini, gitu loh. Jadi, ini kan kita butuh apple to apple ya. Kapan sih bukti potong yang kita terima itu melibatkan penghasilan yang udah kita akuin tahun lalu. Nah, itu butuh penjelasan, kasih penjelasan. Karena pembuatan bukti potong dari lawan transaksi kita nggak bisa ini ya, Pak. Kita nggak bisa apa ya menggiring atau si lawan transaksi harus tahun 2023 ya nggak bisa. Ya kan balik lagi kewajibannya ada di mereka. Jangan-jangan invoice yang kita kasih mereka baru booking tahun depannya gitu ya di 2023. Maka mereka bikin bukti potongnya 2000. Jadi seperti itu ya Bu, bisa jadi ada selisih. Tapi tinggal gimana caranya kita menjelaskan kepada mereka ya selisih ini karena faktor apa. Ya kalau misalkan ini kan bisa terjadi timing difference ya, timing difference. Ya, ini beberapa ya Bapak Ibu. Nah, yang lain, yang lain ya, misalkan Bapak Ibu ngelapor SPT Badan kayak gini ya Bapak Ibu, lapor SPT Badan. Nah, nanti kan tiap tahun kantor pajak itu membandingkan biasanya tahun lalu dengan tahun sekarang. Nanti dilihat nih, ada naik atau turun. Hati-hati misalkan Bapak Ibu misalkan punya investasi jangka panjang. Ini ada 5 miliar sekian misalkan. 5 miliar sekian. Nanti dibandingin dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu misalkan let's say 8 M, kemudian sekarang menjadi 5, ada penurunan berarti ya. Ada penurunan. Maka Bapak Ibu dianggap investasinya dijual. Dialihkan kepada pihak lain. Ngakuin nggak gain atau loss-nya secara fiskal. Kalau misalkan investasi yang nggak di go public ya, berarti gain atau loss-nya harus diakui secara fiskal. Tapi kalau kalau go public itu lain hal. Nanti di lampiran 4 yang final harus disampaikan berapa penjualan saham di bursa gitu ya. Atau juga kebalikan aset-asetnya. Asetnya ya.
Kalau asetnya tahun lalu misalkan 10, sekarang 8, berarti ada penurunan. Berarti ada yang dialihkan asetnya. Berarti Bapak Ibu harus ngakuin gain atau loss disposal aset gitu ya. Jadi mereka membandingkan, menyandingkan ini ya Bapak Ibu. Dari tahun ke tahun. Dan yang lain-lain, termasuk yang kayak ini misalkan. Piutang lain-lain. Hubungan istimewa misalkan. Nanti ditanya nih, ada perjanjiannya enggak? Nanti dicek perjanjiannya ada tingkat suku bunganya enggak gitu ya. Siap-siap. Kalau nggak ada tingkat suku bunganya, dikenakan tingkat suku bunga yang wajar ya Bapak Ibu. Nanti ngaku harus ngakuin penghasilan. Ya, jadi dia ngeliat-ngeliat hal kayak gini nih. Kalau piutang usaha hubungan istimewa nanti hubungannya sama TP-Doc gitu ya, dan lain-lainnya. Jadi banyak cakupan-cakupan sebenarnya yang mereka analisis ya Bapak Ibu. Termasuk laporan auditnya. Laporan audit yang Bapak Ibu sampaikan di SPT tahunan PPh Badan. Kantor pajak akan melakukan verifikasi, dicek ya setiap komponen itu akan dibaca ya sama AR. Dan itu akan disinyalir indikasi akan punya potensi pertanyaan dari kantor pajak daerah. Jadi kurang lebih itu Bapak Ibu. Nanti kalau kalau ada kita akan diskusi pertanyaan, silakan. Mungkin saya kembalikan ke Pak Bambang ya. Terima kasih Pak Dodo atas presentasinya yang sangat informatif. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya Pak Dodo. Kami telah mengumpulkan pertanyaan Bapak Ibu di kolom chat. Namun karena keterbatasan waktu, saya akan membacakannya untuk beberapa pertanyaan yang dapat dijawab oleh Pak. Ya, izin share ya, Bapak Ibu sekalian dan Pak Dodo. Sudah terlihat ya. Baik. Pertanyaan pertama dari Bu Lindawati Tandoyo. Selamat pagi Pak Dodo. Yang dimaksud dengan penghasilan luar negeri adalah penjualan yang ada PEB atau berkaitan dengan jasa saja. Terima kasih Pak Dodo. Iya, jadi eh, nggak juga sih. Jadi nggak ada, maksudnya gini. Jadi tidak dihubungkan antara penjualan dengan menggunakan PEB dianggap penjualan penghasilan luar negeri. Nggak dihubungkan. Jadi harus dibedain antara penghasilan dalam negeri dengan penghasilan luar negeri. Penghasilan luar negeri itu adalah penghasilan yang kita dapat karena mungkin punya usaha di luar negeri. Salah satunya ya, punya penghasilan di luar negeri. Misalkan kita punya cabang di negara Singapura, kemudian bisa menghasilkan. Kita punya karyawan di sana, kemudian bisa menghasilkan. Itu adalah penghasilan luar negeri. Jadi kita punya usaha di sana, kemudian harus bayar pajak di sana. Atau yang kedua, kita punya investasi di negara-negara lain. Misalkan Bu Linda perusahaannya punya saham di misalkan di Malaysia, misalkan di perusahaan di Malaysia. Kemudian dapat dividen, Bu. Nah, dividen itu kan dari luar negeri. Yaitu dikategorikan sebagai penghasilan luar negeri. Atau misalkan kita punya copyright kemudian dipakai sama perusahaan di Inggris misalkan, dan mereka harus bayar royalti. Nah, kita kan akan bayar pajak di sana ya. Tapi kalau misalkan penjualan yang ada PEB, itu nggak ada hubungannya. Itu berarti transaksinya sebenarnya penyerahan dalam negeri. Jadi omsetnya omset penghasilan di Indonesia. Cuman kalau PEB itu kan karena terkait dengan ada kebutuhan nguarin barang itu harus pemberitahuan ekspor barang ya di bea cukai gitu ya. Itu sih paling Pak. Baik, terima kasih Pak Dodo. Pertanyaan kedua dari Pak Surya Suryadi. Selamat pagi Pak Dodo, izin bertanya Pak, jika WP Badan saat melakukan koreksi fiskal positif atau negatif terjadi kesalahan, apakah dapat diperbaiki ketika di saat bersamaan terjadi pemeriksaan pajak Pak? Mohon sarannya, terima kasih. Iya, ini Pak Surya. Jadi kalau posisi udah pemeriksaan, kita nggak bisa bikin pembetulan, Pak. Jadi kalau udah SP2-nya terbit, kita nggak bisa bikin pembetulan. Tapi kita bisa melakukan namanya pengungkapan ketidakbenaran. Ya,
pengungkapan ketidakbenaran. Jadi misalkan tadi ya ada salah positif dan negatif gitu ya. Ungkapin aja pengungkapan ketidakbenaran. Jadi Pak Surya hitung angka pajaknya menjadi berapa. Nanti ada kurang bayar, silakan bayar ya. Nanti silakan dicek di pasal 8 Undang-Undang KUP karena nanti sanksinya beda-beda tuh. Apakah saat bukber gitu ya atau sebelum bukber gitu ya, nanti sanksinya beda-beda gitu ya. Jadi saat bersama dengan pemeriksaan nggak bisa bikin pembetulan. Nanti kalau di sistem langsung ke blocking ya Bapak Pak Surya ya. Tapi kalau pengungkapan ketidakbenaran masih bisa. Itu Pak. Baik, terima kasih. Berikutnya dari Bu Sismiati Handayani. Pak Dodo izin bertanya, perusahaan dapat SP2DK untuk pajak 2021. Di surat tersebut meminta penjelasan dan tanggapan temuan objek PPh 23 dan 21 PPh final. Kami sudah ketemu AR pada saat meeting dengan AR, kami menjelaskan dengan bahwa biaya yang ditanyakan bukan objek PPh 23 dan juga bukan PPh final yang sudah disetorkan. Hanya PPh 21 yang memang belum disetorkan, jadi kami akan setor. Sehingga total PPh-nya pun jadi lebih kecil dari yang AR temukan. Melihat hal tersebut, AR kurang happy nih. Kemudian dia korek lagi. Yang menurut dia ada penjualan scrap. Bagaimana menghadapi AR yang membahas di luar topik SP2DK yang dia terbitkan. Kemudian bertanya-tanya juga terkait tahun 2022, 2023. Mohon solusinya Pak Dodo. Kalau yang nanti output, sebenarnya nanti ada sisi Hmm, sendiri ya Pak Bambang ya. ya, Output itu ada sisi sendiri ya. Jadi ini kadang-kadang ya, ini yang kejadian juga di lapangan ya. Di kejadian di lapangan, eh, kan kadang-kadang kita paham lah ya, SP2DK itu terbit karena apa dan arahnya kemana kita udah bisa mendebak sebenarnya ya. Tapi sebenarnya Bapak Ibu silakan aja memberikan informasi apa yang ada di kantor. Jadi di kantor itu kalau kondisinya seperti ini gitu ya. Jangan ditambah-tambahkan, jangan dikurang-kurangi. Kayak misalkan contoh, di menurut mereka ada penjualan scrap. Yakin. Mana buktinya gitu ya. Karena banyak juga WP-WP yang kemarin saya juga baru ketemu sama AR, mereka mempertanyakan, karena kami pernah, si WP ini pernah ada mirroring data, 2013 ada penjualan scrap. Terus sama si AR-nya, tolong scrapnya dilapor sekarang omsetnya. Terus akhirnya saya ceritain ke ke AR-nya. Jadi sebenarnya scrap itu nggak pernah terjadi Pak tiap tahun. 2013 kami anggap ada scrap itu karena terjadi apa ya, rasa ibanya kami gitu ya, perusahaan kepada KPP. Karena waktu itu akhirnya saya cerita bahwa waktu itu ada 3 koreksi dari KPP, tiga-tiganya kami bantah. Dan satu bantahan itu langsung di drop karena jumlahnya besar. Saya bilang gitu. Dan ada 2 koreksi yang ya udah akhirnya kami kasih aja gitu. Deal-dealan gitu. Kami kasih aja karena kami kepikiran kasihan nanti pemeriksaannya nggak dapat menerima negara gitu. Kira diterima gitu. Padahal nggak ada. Bapak baca aja saya bilang gitu, surat tanggapan. Nah, itu ternyata habis itu baru dipahamin, oh gini ternyata. Kan nggak ada penjualan scrap gitu. Jadi jangan apa ya, jangan diiyakan juga ya Bu. Jangan diiyakan mengarang-arangnya si AR gitu. Kalau memang nggak ada sebut. Karena nanti dampaknya parah nih. Ngakuin sekarang scrap, tahun depan akuin lagi gitu ya. Jadi mirroring terus gitu. Gitu ya, terima Bang. kasih Pak Dodo. Berikutnya dari Ibu Adinda Paramita. Selamat pagi Pak Dodo, perusahaan saya adalah perusahaan konstruksi sehingga penghasilannya penghasilan final. Saya sempat mendapat SP2DK untuk merekon penghasilan dengan bukti potong final. AR menanyakan mengenai accrual revenue yang saya buat setiap tahun. Mereka sempat menambahkan objek PPh final dari penghasilan saya. Apakah yang harus dilakukan untuk mencegah hal tersebut terjadi lagi di masa depan? Mengingat pemikiran setiap AR berbeda-beda, Pak. Iya, jadi memang kalau yang konstruksi Bu Dinda unik ya, unik karena pengakuan penghasilan
dengan bukti potong bisa beda ya. Jadi unik ini untuk konstruksi. Karena kalau main akuntansi, pengakuan pendapatan adalah bisa dua metode ya. Eh, Completion, satu lagi percentage completion ya. Jadi kalau percentage completion kan setiap ada progres baru ngakui pendapatan gitu ya. Yang diakui kan labanya gitu. Nah, sedangkan waktu lawan transaksi itu motong gitu ya, itu kan dari setiap setiap billingnya kita ya. Nah, ini bisa terjadi perbedaan. Artinya bisa ada hal-hal yang bergeser ya ke tahun depan. Jadi sebenarnya kita harus rekon sih. Kalau saya ya, mungkin Bu Dina harus rekon. Rekonnya adalah bukti potong yang diterima, kapan sih ngakuin pendapatannya, gitu ya. Direkon, ya. Di maintenance terus nih. Buat apa? Untuk apa namanya, ngebantah, karena pemikiran dasar sederhananya kan tadi ya, pendapatan, baru ada bukti potongnya. Padahal belum tentu gitu ya. Nah, akhirnya butuh rekon bukti potong dan kapan pengakuan pendapatannya gitu ya. Dan ini untuk semua vendor ya. Jadi biar nggak apa ya, biar nggak dikenakan sama kantor pajak. Karena bisa jadi eh, kita melibatkan akun-akun yang lain ya, nggak cuma revenue, mungkin ada uang muka, ada pendapatan potensi dan lain-lain gitu ya. Baik. Dari Bapak Firman Nurfansyah. Selamat pagi Pak Dodo, terkait ekualisasi uang masuk versus sales uji arus uang. Untuk uang masuk afiliasi sering disorot oleh KPP yang bukan terkait pendapatan. Yang jadi sorotan KPP apa terkait mutasi in-out per bulan atau saldo akhir tahun Desember? Terima kasih Pak. Iya, ini kadang-kadang gini juga ya. Banyak kasus juga yang kemarin ada juga kasus eh, ditanya ada akun namanya hutang outstanding check, ya, hutang outstanding check. Ditanya, ini sebenarnya hutang ini hutang apa? Ya, akhirnya dijawab itu sebenarnya hutang afiliasi kepada pemegang saham. Jadi kalau perusahaan nggak punya duit untuk bayarin pembelian, akhirnya minjem sama pemegang saham. Ya, nah kalau ditanya untuk yang terkait dengan posisi apa ya, kalau ngomong Tipidok ya Pak Bambang ya, itu Hmm, kan sebenarnya yang dilihat bukan saldo akhir ya, bukan tapi mutasinya ya. Jadi transaksinya. transaksinya. Jadi eh, berapa sih transaksi di tahun tersebut gitu ya? Nanti mungkin dikurangin dengan apa ya? Ini ya Pak Bambang ya, dengan yang udah dilunasi lah ya kayak gitu ya. Itu berapa? Nah, itu kemudian nanti disorot ke masalah ada perjanjian nggak gitu ya. Kemudian kalau misalkan kita bicara masalah pinjaman nanti ada hubungannya dengan tingkat pengakuan tingkat suku bunganya, wajar apa enggak, nanti ada withholding tax-nya, kena apa enggak, dan seterusnya. Itu mungkin nanti diuji ya. Tapi kalau bicara tentang masalah piutang, nanti yang diujinya adalah terkait dengan omset, ya omset pengakuan bunga pinjaman. Nanti eh, dicek mungkin tingkat suku bunga di komersial di Bank Indonesia terkait dengan modal kerja berapa gitu ya. Kemudian dicari rata-ratanya bisa juga, dan nanti baru dihitung pendapatan bunganya. Tapi umumnya sih bukan saldo akhir ya. Di mana-mana pengujian TP-Doc itu bukan saldo akhir sih, tapi mutasi pastinya. Baik, kita lanjut. Dari Ibu Siti Hajar, izin bertanya Pak, misal dalam suatu laporan keuangan penghasilan bruto final konstruksi, dalam laporan keuangan komersil dimasukkan beban PPh final, karena perusahaan yang menanggung PPh-nya kemudian dikoreksi positif oleh AR menyebabkan kurang bayar, padahal itu omset final. Mohon penjelasannya Pak, pada SPT, pada lampiran induk nomor 4 itu yang diisikan penghasilan bruto final atau penghasilan neto final Pak. Soalnya ini juga biasa dikoreksi AR, disuruh memasukkan total omset final pada lampiran induk nomor 4. Ya, jadi gini ya, kalau yang final itu kan satu, ini mungkin harus klarifikasi juga ke AR-nya ya. Satu,
penghasilannya dikoreksi fiskal, koreksi negatif, biaya-biayanya koreksi negatif juga ya, koreksi positif, sehingga laba fiskalnya per fiskalnya menjadi nol ya, anggaplah nggak ada pendapatan lain-lain, termasuk beban PPh final tadi, kan pasti taruhnya di bawah ya, taruhnya di bawah, mungkin setelah laba bersih ada pajaknya ya, itu juga dikoreksi ya. Jadi intinya sebenarnya pasti nggak ada pajak. Kemudian yang perlu diperhatikan yang masuk ke lampiran empatnya, lampiran keempat. Lampiran empatnya kan sebenarnya basically-nya dari bukti potong, finalnya ya. Basicnya dari bukti potong. Ya, jadi dari bukti potong yang kita terima dari lawan transaksi, itu kita masukin ke lampiran. Secara konsep, itu ada kolom namanya penghasilan bruto atau DPP sebenarnya, penghasilan bruto dari DPP. Sebenarnya masuknya brutonya, jangan netonya. Brutonya dimasukin. Bruto itu berarti omsetnya kita ya. Kemudian Pak, sebelah kanan adalah pajak, sesuai dengan nomor bukti potong. Nanti yang menjadi problem adalah kalau ada selisih. Selisih. Kita udah koreksi anggaplah 100 M di PP badannya, di pendapatannya, tapi bukti potongnya kita baru terima 90. Nah, 90 itu selisihnya ada 10, Bu Siti, Bu Siti harus yakinkan 10 itu dipotongnya di tahun berapa. Kalau sekiranya baru dipotong tahun depan, informasin aja ke akhirnya, bukti potongnya tahun depan. Dan itu juga final, udah dipotong final. Berarti bukan berarti 10-nya itu menjadi tidak final ya, bukan. Karena konsep dasar nature-nya adalah konstruksi dan udah dipotong, cuman waktunya yang berbeda. Gitu ya, paling. Ini butuh penjelasan ke akhirnya ya. Lanjut dari Ibu Aditya Menara. Selamat Ini pagi Pak bapak Dodo. nih kayaknya. Ini bapak nih kayaknya. Bapak ya, Aditya berarti. Selamat pagi Pak Dodo. Perusahaan kami IT nih mendapatkan SP2DK untuk tahun 2021, di mana salah satu concern mereka adalah adanya kecurigaan mereka terhadap biaya gaji yang sangat besar, menurut mereka tidak umum, sehingga mengharuskan mereka untuk visit ke perusahaan. Sedangkan pada saat diskusi kami sudah menjelaskan semuanya dan menanyakan kembali ke pemeriksa atau AR ya maksudnya, apakah masih ada yang ingin ditanyakan, tetapi responnya mau langsung minta visit katanya. Bagaimana menghadapi hal seperti ini Pak? Terima kasih. Ini sebenarnya nggak ada hubungan sama materi hari ini ya. Pak, Pak, Tapi dia Pak berhadapan dengan SP2DK kayaknya Iya, perlu iya informasi materinya hari ini di VPA di omset ya. omset Kan betul. kalau ini kan mungkin arahnya ke withholding tax ya, pasal 21 ya. Ya, memang salah satu yang bisa menjadi langkah oleh AR adalah melakukan visitasi, Pak. Jadi eh, ya mereka mau bertanya gitu ya. Meskipun mereka juga nggak bisa sembrono asal nyolok-nyolok flash disk ke komputer itu nggak bisa ya, karena memang bukan pemeriksaan, di kasus ini bukan pemeriksaan. Kalau pemeriksaan sih oke, mereka bisa masukin ruangan ruangan tertentu meminta dokumen tertentu ya. Tapi kalau mereka yang mau bertanya, sebenarnya ya mungkin mereka juga pakai benchmarking juga ya, masa industri sejenis gaji gede banget gitu ya. Ini pasti ada menimbulkan kecurigaan. Gaji besar berarti kan dampaknya labanya turun ya. Labanya turun. Kalau labanya turun, dampaknya PPh badannya juga turun. Nah, mereka mempertanyakan gitu ya. Meskipun mungkin di satu sisi PPh 21-nya tinggi gitu ya. Tapi mereka mempertanyakan. Ya, mungkin kemudian Bap- eh, Pak Adi perlu jelasin ke mereka ya, unsur gajinya itu apa aja, kenapa besar gitu ya, jumlah karyawannya berapa, berada di industri yang mana, ada di menengah, kecil, besar, dan sebagainya. Jadi artinya sebenarnya mau visit, ya nggak apa-apa juga sih Pak, terima aja. Nanti malah kalau nggak ditolak-tolak, nanti arahnya ke pemeriksaan nanti. Curigakan. Iya, mencurigakan Pak. Baik, terima kasih. Lanjutnya dari Pak Arief Gunawan. Selamat pagi Pak, izin bertanya apakah selisih omset di SPT Badan dengan SPT PPN akan Nah, menjadi salah satu alasannya terbit SP2DK? Selisih omset seringkali karena returan yang dimana nota retur untuk transaksi di bulan-bulan menjelang akhir tahun itu
masa pajaknya sudah beda tahun, sedangkan secara omset mengurangi langsung di saat barang dikembalikan. Iya. Satu, kalau jadi pertanyaan alasan terbit SP2DK pasti Pak Arif. Pasti. Nggak bisa dihindarin, itu udah salah satunya. Jadi nanti dibedain antara omset pribadi dengan PPN. Nah, ketika misalkan ada selisih karena notaretur dan biasanya Pak Arif, jelasin aja. Nggak masalah kok, jangan panik Pak. Jelasin aja. Bisa jadi ada notaretur misalkan di Desember, masa pajaknya beda tahun, gitu ya. Mungkin di di laporan keuangannya udah ngurangin gitu ya, jadi apa, sales retur gitu ya. Tapi baru diakuin di SPT PPN-nya tahun depannya, gitu ya. Jadi bisa bisa jadi selisih. PPN tahun depan, jadi bisa terjadi selisih. Yang itu nggak jadi masalah, normal kok. Dan itu nanti bisa bisa diakomodir biasanya. Ya sepanjang tadi ya, sepanjang memang kita bisa menyajikan data ke ARI. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari Ibu Nancy Yolanda. Pak, saya mencatat peredaran usaha semua tidak final. Ternyata ada penghasilan final di dalamnya. Jika AR meminta saya harus SPT pembetulan akibat koreksi peredaran bruto yang masuk ke penghasilan final tersebut, apakah laporan keuangan audited oleh KP harus direvisi juga, Pak? Apakah dampaknya jika direvisi? Bu Nancy ini posisi harus ini Bu, mungkin harus dilihat dulu ya, karena kasusnya bisa beda-beda ya. Pertanyaan pertama mungkin, apakah laporan auditnya di KAP kan ada catatan laporan keuangan terkait dengan perpajakan, itu angkanya sama nggak dengan SPT badan, ya, angkanya sama nggak dengan SPT badan. Jadi kalau misalkan sama gitu ya, kemudian KAP salah memetakan gitu ya, salah memetakan, ya mungkin salah satu solusi yang harus dilakukan adalah restatement dari auditnya gitu ya. Tapi itu silakan diskusiin dengan KAP ya, kemungkinan bisa apa enggak. Kemudian yang kedua adalah eh, ini ya, pembetulan untuk di SPT badan kita ya. Kalau kita kan mungkin patokannya karena itu anggapnya yang tidak final semua, ternyata ada yang final gitu ya. Mungkin bukti potongnya ada yang 4 ayat 2 ya. AR-nya menemukan ada 4 ayat 2, kemudian minta dikeluarin penghasilannya. Artinya ketika misal dikeluarin pendapatan dan dikeluarin, nanti komponen biaya yang berhubungan dengan final itu juga harus dikeluarin. Ya. Kemudian nanti ada biaya join cost-nya juga harus dikeluarin juga, ya, di koreksi fiskal. Tolong Bu Nancy hitung dulu dampaknya apa, Bu. Kurang bayar atau lebih bayar? Karena takutnya malah lebih bayar, saya takutnya. Karena kan labanya kurang, dikeluarin kan. Karena kan final kan harus di take out ya. Jangan-jangan ketika dikeluarin dampaknya lebih bayar. Kalau lebih bayar dampaknya, lihat lagi sesuai ketentuan. Nanti pasti diperiksa ya. Yang kedua, bisa nggak ada ruang masih melakukan pembetulan untuk SPT yang lebih bayar? Karena kalau lebih bayar itu adalah maksimal pembetulannya adalah 3 tahun setelah berakhirnya tahun pajak maksimal, atau 2 tahun sebelum daluarsa penetapan. Jadi lihat dulu. Kalau sekiranya masih memungkinkan, bikin pembetulan, tapi siap diperiksa. Kemungkinan ya, kalau lebih bayar ya. Kalau kurang bayar ya silakan bayar. Tapi harus dicek dulu ya dampak. Terima kasih. Berikutnya dari Bu Tri Puspitasari. Izin bertanya Pak, saya dapat SP2DK mengenai PPA 23 yang belum di-store, padahal pada saat pembayaran ke klien kita tidak memotong PPA 23 karena lupa. Sehingga kami membayar full tanpa dipotong. Nah, sekarang kita harus membayar PPh yang tidak dipotong. Berarti kita double pembayaran. Bagaimana penjelasan KAR? Apakah ada jalan keluar supaya kami tidak perlu membayar lagi PPh 23? Terima kasih. Iya ini. Jadi gini Bu Putri ya. Jadi posisi gini, selain self assessment system, kita ada kewajiban withholding tax ya. Nah, withholding tax ini kantor pajak akan mengecek ulang apakah komponen biaya yang merupakan objek pemotongan sama kita udah dilakukan pemotongan apa tidak. Misalkan ada pembayaran jasa, dicek di SPT masa pasal 23 itu sudah dipotong apa belum. Nah, ini kasusnya
Saya paham. Kasusnya adalah kita bayar full tapi belum dipotong gitu kan. Nah, sanksinya ada di kita. Sanksinya ada di kita. Ya, ketika ada di kita sanksinya, dampaknya fatal nih. Dampaknya fatal adalah kita nggak bisa meminta duit kembali dari lawan transaksi. Nggak bisa, karena akhirnya bebannya di kita. Makanya sebenarnya untuk kasus gini, harusnya, idealnya, setiap transaksi yang muncul, itu kita harus mitigasi ini potensi objek pasal berapa. Jadi nggak sembarangan ada transaksi, ada invoice, kita bayar semua, nggak bisa. Meskipun di invoice-nya nggak ada informasi terkait objek pemotongan, kita sebagai wajib pajak, sebagai perusahaan, harus bisa men-scanning di awal bahwa setiap transaksi itu punya potensi menimbulkan objek pemotongan, entah pasal 21, 22, 23, 42, dan jadi kayak menurut saya sih agak sulit untuk nyari jalan jalan keluarnya supaya nggak bayar PPh 23-nya karena justru jatuhnya di kita. Anggaplah ini pelajaran sih kalau saya. Nanti next berikutnya di scanning. Silakan koordinasi sama tim. Ada tim verifikator kah? Ada bagian accounting kah? Atau bagian teks kah di rapat bareng? Kemudian bagaimana cara mitigasinya? Ya, entah Bu Tri di kantor bikin tax guidance kayak gimana caranya gitu ya. Kan banyak ya aturan main yang keluar ya. Itu kemudian disosialisasiin kalau ada invoice, tolong kasih ke sini, potongnya dan seterusnya. Itu sih paling. Jadi jangan sampai miss nih, karena kalau miss, wah nggak bisa. Berat di kita ya, karena jadi cash flow, cost compliance kita tinggi nanti. Ini terakhir ya Pak Dodo ya, dari Pak Edi nih. Ya. Mm-mm. Izin bertanya Pak Dodo, kami adalah perusahaan ekspedisi dengan KLU angkutan bermotor untuk barang umum. Apakah atas kondisi berikut akan menjadi temuan KPP atau pemicu diterbitkannya SP2DK? Yang pertama terkait dengan tanggal menerbitkan faktur pajak PPN keluaran tidak sesuai dengan tanggal penyerahan jasa atau surat jalan dan tidak sesuai dengan revenue diakui pada laporan akuntansi. Tapi kapan kami menerima kembali C dari customer bisa 1, 2, 3 bulan berikutnya. Tanggal invoice sama dengan tanggal invoice sesuai dengan tanggal surat jalan. Yang kedua, terjadi pembatalan faktur pajak yang jumlah material rutin setiap bulan karena banyak faktor, salah harga, salah tagih, atau faktur pajak daluarsa diterima customer. Dan baru kami terbitkan kembali 1, 2 bulan dari masa pajak pembatalan. Apakah perusahaan ekspedisi dengan KLU angkutan bermotor untuk barang umum kode penerbitan 08 jasa ekspedisi dan 01 sewa kendaraan sudah sesuai aturan pajaknya Pak? Terima kasih. Wah, ini panjang, panjang banget nih pertanyaannya. Bu Jagat ya. Nah, Bapak nanti kalau saya mm, jawabannya nggak komprehensif, boleh chat aja nanti ya, Ya, pribadi ke saya betul. ya. Ya, jadi memang yang ekspedisi untuk yang eh, ada ketentuan yang angkutan umum, ada untuk yang nggak angkutan umum ya. Jadi untuk angkutan umum, ya ketentuannya dibebaskan. Tapi mohon dicek dulu Pak Edi, karena PPN untuk yang angkutan umum, kalau nggak salah harus berplat kuning ya, kalau nggak salah ya. Ada peraturan PMK-nya sendiri ya. Tapi kalau misalkan yang sewa biasa, sewa kendaraan yang nggak plat kuning, ya berarti posisinya emang harus dipungut ya, jadi kodenya 01. Nah, masalah penerbitan faktur pajak ya, Pak. Sebenarnya balik lagi ke konsep dasar. Kapan penyerahannya sebenarnya? Penyerahan jasa atau pembayaran. Jadi mana yang terlebih dahulu terjadi ya. Kalau misalkan nanti ada penyerahan jasa, eh, patokan kantor pajak adalah terkait dengan penerbitan faktur pajak. Kalau misalkan faktur pajak yang nggak sesuai dengan ketentuan, bisa dianggap nanti faktur pajaknya dianggap cacat penerbitannya. Sehingga dampaknya kena sanksi STP 1% dari DPP. Gitu ya. Jadi, eh, kalaupun terkait dengan revenue, ya sebenarnya nanti kalau revenue tinggal disesuaikan aja, Pak. Kalau misalkan ternyata ada selisih, ada salah banyak faktor tadi ya, banyak faktor selisih itu jadi nggak masalah. Gitu. Terus
Kalau nanti ada perubahan faktur pajak ya bikin pembetulan, ya pengganti sih Pak. Jangan pembatalan. Kalau pembatalan, transaksi benar-benar di cancel Pak. Bedain Pak. Kalau penggantian itu, pengganti ya faktur pajak pengganti, tadi karena ada salah harga, salah tagih, salah lawan transaksi dan sebagainya. Itu paling sih. Terima kasih kepada Pak Dodo atas seluruh jawabannya yang sangat informatif ya Pak. Sayangnya memang waktu juga nih yang membatasi kita Bapak Ibu. Kami berharap informasi yang disampaikan hari ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Jika masih ada pertanyaan yang belum terjawab, Bapak Ibu bisa berdiskusi di WhatsApp Group setelah webinar ini selesai. WhatsApp Group akan di-unmute sehingga Bapak Ibu bisa diskusi terkait topik SP2DK. Belum kita menutup acara ini, kami mengingatkan bahwa Fresh Consult Indonesia melalui sesi Jumat Berbagi Ilmu, kami secara rutin mengadakan webinar perpajakan untuk sharing seputar perpajakan yang insya Allah akan diadakan setiap hari Jumat. Untuk tema Jumat depan, tetap SP2DK Series, namun terkait dengan teknik penanganan temuan SP2DK atas koreksi harga pokok penjualan atau COGS. Silakan Bapak Ibu yang berkenan dapat join pada webinar tersebut. Selain itu, kami ingin mengingatkan bahwa Fresh Consult Indonesia menyediakan berbagai layanan konsultasi pajak yang dapat membantu Bapak Ibu dan perusahaan Bapak Ibu dalam mengelola kewajiban pajak dengan lebih baik. Layanan kami mencakup perencanaan pajak, penyusunan atau review SPT bulanan atau tahunan, jasa penyusunan TPDoc, termasuk pendampingan SP2DK, pemeriksaan pajak, dan sebagainya. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu bisa mengunjungi website kami di freshconsult.id atau menghubungi kami langsung melalui WhatsApp di 0811 1921 0107. Kami siap membantu Anda mencapai efisiensi pajak yang maksimal. Terima kasih sekali lagi atas partisipasi Bapak Ibu dalam webinar hari ini. Sampai jumpa di webinar berikutnya pada Jumat depan. Selamat melanjutkan aktivitas Bapak Ibu. Terima kasih dan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak.